Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau selalu memberi pengharapan bagi kami Tuhan. Biarlah kami berseru hanya kepadamu Tuhan saat kami lemah. Biarlah kami berseru padamu Tuhan saat kami tidak tahu kehilangan harapan Tuhan. Biarlah saat ini kami mau memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Masih ada harapan saat aku berdoa, saat mengangkat tangan Tuhan turun tangan, kasihnya lingkupiku, takkan kecewakan. Roh Kudus kan hiburkan dalam pergumulan. Berserulah Yesus, Yesus, ada pengharapan yang penuh, nama yang selalu siap menolongku dalam setiap keadaanku. Ada jawaban dalam Yesus saat kau tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Amin Tuhan, katakan berserulah Yesus, Yesus, ada pengharapan yang penuh, nama yang selalu siap menolongku dalam setiap keadaanku. Ada jawaban dalam Yesus saat aku tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Oh, berserulah Yesus, Yesus, ada pengharapan yang penuh, nama yang selalu siap menolongku dalam setiap keadaanmu. Ada jawaban dalam Yesus saat ku tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Dengan segenap hati kita mau katakan, oh Yesus, ada pengharapan yang penuh,
dalam setiap keadaanku. Ada jawaban dalam Yesus. Saat ku tak mampu sendiri, nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Kami berseru hanya padamu, Yesus, Yesus. Kami berserah hanya padamu, Tuhan. Karena pertolongan yang tinggi hanya terdapat dalam-Mu, Yesus, Tuhan. Kami mau berseru hanya padamu. Oh, haleluya. Oh, kami mau berseru, Tuhan, berseru hanya padamu, Yesus. Saat kami lemah, saat kami tidak berdaya, saat kami kehilangan harapan, hanya Engkau, Tuhan, pertolongan kami yang ada di tempat maha tinggi. Dan kami percaya, Tuhan, tiada nama yang lain yang bisa menolong kami selain Engkau, Yesus. Dan bila saat ini, Tuhan, kami tetap teguh, Tuhan, berpegang kepada Engkau, Tuhan. Dan sebentar, Tuhan, firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pengharapan bagi kami. Dan terima kasih, Bapa. Terima kasih, Yesus, kami bersyukur buat semuanya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat siang semuanya, dan kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup oleh Tuhan, dan kita masih diberi nafas yang enak, aktivitas yang kita bisa lakukan di hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, dan kita tetap berterima kasih atas apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Walaupun mungkin saudara-saudara saat ini yang berada dimanapun saudara-saudara berada, lagi dalam pergumulan, lagi dalam permasalahan yang berat, ataupun lagi dalam keadaan ekonomi yang susah. Tetapi biarlah saat ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berseru kepadanya. Seperti lagu yang sudah kita nyanyikan, pujian penyembahan, bahwa berserulah Yesus, berserulah hanya kepada Yesus, karena dialah pengharapan yang penuh, karena hanya Dia yang dapat menolong kita. Dan siang ini kita mau belajar kepada salah satu tokoh yang ada dalam Alkitab, yaitu Raja Asa, di mana Raja Asa adalah raja yang takut kepada Tuhan, raja yang selalu mencari Tuhan. Walaupun sebelumnya ayahnya adalah seorang raja yang bisa dibilang tidak takut kepada Tuhan. Dan pada waktu itu di dalam wilayahnya, di dalam kerajaannya, yaitu Yehuda dan Benyamin, dia melakukan revolusi yang besar. Revolusi apa yang dilakukan oleh Raja Asa ini, Raja Yehuda ini? Sebelumnya, bahwa penduduk Israel, dan kita bisa tahu penduduk Israel pada waktu itu ada 12 suku. Tetapi Raja Asa ini hanya mempunyai penduduk hanya 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin.
Dan ke-10 suku yang lain tidak tahu, tercacar di mana-mana. Sudah membuat suku-suku tersendiri. Tetapi pada zaman itu, pada zaman Raja Asa, Yehuda dan Benyamin ialah penduduk yang dirajai, atau raja ini memimpin penduduk atau suku Yehuda dan Benyamin saja. Dan pada waktu itu ada sesuatu peperangan, atau ada salah satu raja yang ingin menjajah dua suku ini. Mari kita baca biar kita tahu raja apa sih yang akan menyerang dan bagaimana sih revolusi yang diadakan oleh Raja Asa. Kita baca di 2 Tawarikh 14 ayatnya yang ke-8 dan 9. Kita baca terlebih dahulu ayat tersebut. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak, dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Zerah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Nah, penduduk Yehuda dan penduduk Benyamin hanya mempunyai pasukan tentara, kalau kita jumlah sekitar 600 atau 500-an lebih. Tetapi bangsa yang akan menyerang Yehuda dan Benyamin ini, Zairah ini, orang Ethiopia, mempunyai tentara 1.000.000 tentara. Wow, 1.000.000 tentara dan 300 kereta kuda. 300 kereta kuda aja sudah hampir menyamai pahlawan-pahlawan atau tentara yang dipunyai oleh Raja Yehuda. Apalagi ditambah dengan 1.000 prajurit. Kalau secara logika, di atas kertas, Zerah orang Ethiopia ini pasti akan menang. Pasti. Apalagi zaman dahulu. Berperang hanya memakai panah, berperang hanya memakai perisai, hanya memakai pedang. Tidak dengan zaman sekarang ya, mungkin dengan nuklir, dengan senjatanya dari jarak jauh, ya ada kemungkinan menang. Tetapi kalau zaman dahulu mustahil untuk bisa menang. Tetapi Raja Asa ini adalah raja yang mencari Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Raja Asa? Di ayat 11. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar. Dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Amin. Yang pertama yang dilakukan oleh Raja Asa yaitu dia berseru kepada Tuhan. Dia berseru meminta tolong kepada Tuhan. Karena Raja Asa tahu bahwa di atas kertas dalam hitung-hitungan, orang Ethiopia ini pasti akan menang, pasti akan menghancurkan, melahap habis-habisan suku Yehuda dan Benyamin ini. Dia tahu itu, tetapi dia punya Allah yang maha kuasa. Dia mempunyai Allah yang maha penolong. Maka dari itu, dia berseru kepada Tuhan, "Tuhan, tolong kami. Karena tidak ada yang dapat menolong kami selain Engkau." Itu yang dilakukan Yehuda. Dan apa yang dilakukan Tuhan? Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa. Dan Yehuda, orang-orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup.
karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Wow, akhirnya Raja Asa mengalahkan orang Ethiopia ini. Mereka memukul telak orang Ethiopia ini sehingga orang Ethiopia ini mundur. Kalau maju mau berperang, saat Tuhan menolong, saat Tuhan bergerak, mereka mundur, lari. Karena Tuhan menolong Raja Asa ini, menolong suku Yehuda dan Benyamin ini. Bukan itu saja sebetulnya yang dilakukan oleh Raja Asa untuk mencari Tuhan dan supaya untuk bangsanya dapat ditolong dan berbalik kepada Tuhan. Yang dilakukan juga Raja Asa yaitu di 2 Tawarikh 15 ayat 8. Ketika mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asara bin Oded pada waktu itu, ada Nabi Asara bin Oded itu menasehati atau menemui Asa dan berkata, ayat 2, sebelumnya saya baca dulu. Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan berserta dengan kamu bila kamu berserta dengan dia. Bila akan mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui. Ia berkenan ditemui olehmu, tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Pada waktu itu, sebagian kecil ataupun terdapat rakyatnya yang menyembah berhala. Ya, Raja Asa sadar dia diberi kemenangan oleh Tuhan. Tetapi Nabi Asarya ini berkata kepada Raja Asa bahwa jikalau engkau meninggalkan Tuhan, engkau juga akan ditinggalkannya. Dia tidak mau Raja Asa ditinggalkan oleh Tuhan karena hanya sebagian rakyatnya menyembah berhala. Maka dari itu ayat yang 8 dikatakan, mendengar perkataan Asa, nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asarya bin Oded, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kekejian dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin. Dan dari kota-kota yang direbutkan di pegunungan Efraim, ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Dia menghancurkan berhala-berhala yang ada di suku Yehuda dan Benyamin. Tidak ada satupun berhala yang berdiri saat Raja Asa memerintah. Dan apa yang didapatkan? Karena ada upah bagi usahamu. Ayat yang ke-7, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Dan juga Raja Asa tidak ada perang pada pemerintahannya sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Wow, hebat sekali. Kalau kita benar-benar mencari Tuhan, kalau kita menghancurkan berhala yang ada kehidupan kita, kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Mungkin saat ini teman-temanku, saudara-saudaraku lagi dalam pergumulan ataupun ada permasalahan yang dikarenakan ada berhala di dalam diri saudara-saudara. Zaman dahulu berhala diibaratkan dengan patung, dewa-dewa. Mereka menyembah. Tetapi di zaman sekarang tidak modern, tidak ada, zamannya sudah ketinggalan kalau menyembah-nyembah berhala. Tetapi berhala pada zaman sekarang, kita tahu bahwa banyak sekali berhala yang ada di dalam kehidupan sekarang. Pada saat ini, hobi bisa menjadi berhala. Benda, barang bisa menjadi berhala. Harta benda bisa menjadi berhala. Kedudukan bisa menjadi berhala. Itu semua bisa menjadi berhala kepada kita saat kita hanya fokus terhadap hal tersebut. Fokus kita kepada Tuhan hilang.
terlalu mengagung-agungkan apa yang kita punya, terlalu mengagung-agungkan posisi jabatan kita, tidak memperhatikan hubungan kita kepada Tuhan, tidak berseru kepada Tuhan. Hanya saja saat di dalam pencobaan, di dalam masalah, baru berseru kepada Tuhan. Tetapi saat tidak ada masalah, saat tidak ada pencobaan, hidupnya biasa-biasa saja, damai saja, mempunyai harta yang melimpah, mempunyai kedudukan yang tinggi, hidupnya seenaknya saja, jauh dari Tuhan, hidupnya seenaknya sendiri, egois. Itu menjadi berhala bagi saudara-saudara. Mungkin saudara mempunyai semuanya, tapi rohani saudara kering. Tidak ada sukacita di dalam hati saudara. Tidak ada ketenangan hati walaupun mempunyai harta yang banyak. Tidak mempunyai ketenangan karena hanya fokus kepada harta. Nah, mari saudara, saat ini kita kembali kepada Tuhan Allah kita. Kita kembali kepada Yesus Kristus, Sang Pencipta kita. Hancurkan segala berhala-berhala yang ada di dalam diri kita. Memiliki harta, boleh. Memiliki benda, boleh. Tetapi kita harus tahu apa yang harus kita lakukan terhadap benda tersebut, terhadap harta tersebut, terhadap jabatan kita, terhadap apa yang kita punya. Biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan nama kita, bukan hanya untuk kita disanjung, bukan hanya kita untuk mendapat pengakuan dari orang lain, bukan itu. Itu adalah hal yang semu. Saat teman-teman tidak mempunyai apa-apa, kalian akan ditinggalkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kalian. Maka dari itu carilah Tuhan. Hanya itu tempat pertolongan yang maha tinggi, tidak ada yang lain. Berserulah kepada Yesus saat kalian mempunyai pergumulan. Berserulah pada Yesus saat kalian merasa sendiri. Berserulah kepada Yesus saat mengalami pencobaan yang berat. Mari saat ini kita mau berseru kepada Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan, ini aku Tuhan, manusia yang lemah, manusia yang tidak tahu apa-apa. Mungkin kami di dalam dunia ini mempunyai banyak sekali kemewahan, tetapi hati kami ini Tuhan hancur. Kami ini sendiri Tuhan. Tapi biarlah saat ini kami mau berseru, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan. Kami mau mencari Engkau di dalam kehidupan kami. Saat kami berseru kepada Engkau dan saat kami menghilangkan berhala-berhala yang ada di kehidupan kami, biarlah Engkau turun tangan, Roh Kudus-Mu ada di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bantu kami Tuhan, jawab doa kami Tuhan. Dan terima kasih Bapak, kami percaya saat kami berseru, Engkau tidak akan pernah tutup telinga. Engkau akan mengulurkan tangannya dan menolong kami. Dan terima kasih Bapa, firman hari ini membuat kuat kami, menjadi pengharapan yang teguh bagi kami. Dan kami bersyukur buat semuanya. Biarlah rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat semuanya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Shalom, Tuhan Yesus memberkati.